Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat untuk terus belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah, kita tidak ada bahasa malas-malasan karena di rumah pun kalian masih punya seorang guru, yakni orang tua kalian, baik ayah maupun ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Coba mengenai apa? Nah, Bapak akan perlihatkan sebelah sini. Nah, Bapak tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian. Selain kewajiban kalian belajar, kalian juga harus memiliki sifat ingin menjaga diri sendiri dengan cara selalu menjaga kesehatan dengan cara 3 cara. Yang pertama, selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, selalu sering mencuci tangan jika kalian sudah memegang sesuatu. Barang yang kita anggap kotor, kita harus sering cuci tangan. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan teman atau orang lain yang di luar rumah. Karena kita tidak tahu bahwa apa yang ada di teman kita itu ada virusnya nanti bagaimana. Nah, oleh karena itu, kita bisa mencegahnya dengan cara menjaga jarak. Baik. Mungkin itu pembukaan yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa, tugasnya bukan hanya menonton, tapi ada tugas menulis di akhir video ya. Mohon tonton dari awal sampai akhir. Takutnya nanti ada materi yang tertinggal. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas. Untuk kelas 5 pelajaran 8 bersama Bapak Muhammad Ibnu Sabil, Guru PAI SD 047 Balong Gede. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selamat datang kembali pada pelajaran PAI hari Rabu. Nah, anak-anak, slide pertama kita sudah diperlihatkan dengan gambar rumah panggung yang berjudul Mari Hidup Sederhana ya materinya. Bagaimana hidup sederhana itu ya? Nah, kita lihat kembali pada gambar di sebelah kiri ya. Di rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan perpohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut kalian nih ya, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Ya, kemukakan pendapatmu ya. Nah, ini tugas yang pertama nanti adalah kalian menjawab apakah rumah ini sederhana atau tidak ya. Tuliskan di buku agamamu ya. Tuh, tugas pertama, jangan lupa. Kemudian Allah menerangkan bahwa kita itu harus hidup sederhana, tidak berlebihan. Nah, kita akan tahu Quran surat Al-Furqan ayat 67. Ayo kita baca bersama
sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Oh, jadi kita itu kalau mau membeli harta itu tidak boleh berlebihan, tidak pula pelit atau kikirnya, tapi kita harus membelikan sesuatu itu dengan wajar, ya, normal. Nah, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan tidak, pelit juga tidak. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut dengan pelit. Nah, itu tidak boleh. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa, ya. Jadi sederhana itu, kalian hidupnya kaya atau miskin? Sederhana, Pak. Sederhana itu apa? Miskin. Nah, itu salah. Hidup sederhana itu tidak miskin dan tidak terlalu mewah, itu namanya hidup sederhana. Contoh sederhana misalnya makan bakso antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana itu adalah baksonya 1 mangkok. Jadi kalau di antara kalian ada yang makan bakso 2 mangkok itu berlebihan. Jika kalian makan mangkuknya 1/4, nah itu terlalu sedikit, ya, nanggung. Jadi yang sederhana itu adalah makan baksonya hanya 1 mangkok. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya, ya. Saking sederhananya. Tapi Rasulullah tidak miskin, ya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Apakah kita mampu seperti beliau? Hanya kalian yang bisa menjawab. Kemudian, apa keuntungan hidup sederhana? Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita, ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin, ya, atau tidak punya. Sederhana itu tengah-tengah. Kemudian ada keuntungan sederhana antara lain: 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapat pahala. Nah, keuntungan yang pertama adalah mendapat pahala. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Nah, keuntungan yang kedua adalah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Jadi kalau ada yang sering jajan, boros terus, makan es krim terus, itu sama dengan godaan perbuatan setan. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang, ya. Jika ada yang main sama kalian pakai emas, pakai gelang, pakai kalung, tapi tetap punya mamahnya yang mahal. Nah, terus dipamer-pamer. Kalian enak gak berteman sama yang seperti itu?
Pasti tidak. Kemudian yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit rasa resah dan gelisah, ya. 5. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Siapa yang pernah mencuri? Tolong jangan mencuri lagi dan kembalikan barang yang sudah kalian curi, ya. Nah, ini ada gambar tentang hidup sederhana, ya. Kita baca. Mau kemana kamu, Dedi? Aku mau main game, Amir. Wah, banyak ya uangmu. Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros? Allah mengatakan boros itu saudara setan loh. Oh gitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi ya. Terima kasih. Nah, itu ya. Bagus sekali ceritanya. Perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut ini. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi itu arti dari Quran surat Al-Isra ayat 27 yang menerangkan bahwa yang boros itu adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar. Ingkar artinya tidak nurut kepada Allah. Jika tidak nurut kepada Allah berarti masuk neraka. Kita harus hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauan. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dengan membiasakan makan jangan terlalu banyak, jajan secukupnya, kemudian membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, yang penting menutupi aurat dan enak dipandang. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka siap-siap bahwa boros akan terus berlanjut sampai hari tua ya pada diri kalian. Bahayanya kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mencuri, dan menghalalkan segala cara ya. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini. Kemudian setelah kalian menonton videonya, kalian ada tugas yang kedua. Nah, yang kedua, tuliskan 4 contoh hidup sederhana beserta 4 alasannya yang sedang atau sudah kamu lakukan selama ini. Jadi kalian tulis 4 contoh dan alasannya kenapa. Contoh nih Bapak, contoh hidup sederhana Bapak, membeli HP yang murah dan bagus. Alasannya karena HP-nya hanya untuk main medsos dan untuk teleponan sudah cukup, tidak perlu membeli HP yang sangat mahal. Nah, itu contoh hidup sederhana dan alasannya kenapa ya. Kalian tulis alasannya itu dan contohnya itu, jumlahnya 4. Kemudian yang ketiga,
Bacalah surat Al-Isra ayat 27 dan Quran surat Al-Furqan ayat 67 beserta artinya. Kemudian tuliskan, fotokan tugas kalian dan kirimkan via pesan suara. Maksudnya fotokan tugas yang pertama yang tadi rumah panggung, yang keduanya ditulis 4 contoh hidup sederhana dan alasannya. Kemudian yang membaca surat Al-Isra dan Al-Furqan kalian kirim via pesan suara ke Bapak ya. Bapak tunggu sampai jam 5 sore. Terima kasih ya sudah mendengarkan materi dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dalam video maupun dalam kata-kata dalam menjelaskan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa kifaratul majlis terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.